Iya, hari ini tanggal 25 ya, jam 7.36 pagi hari. Ada informasi nih teman-teman ya, dari teman kita. Jadi, karena channel ini adalah channel untuk bertukar pikiran ya, maka kita saling komunikasi lewat komentar. Cuman yang di komentarnya, kenapa nggak saya bahas, diketikan, jelasinnya biar enak aja ya. Kalau diketikan kadang-kadang suka salah persepsi. Dan ini bukan ajakan jual ataupun membeli ya, ingat ya. Disclaimer on dulu ini ya. Karena ini adalah media untuk pembelajaran kita ya. Ada informasi dari teman kita bahas gitu kan, ada informasi dari saya baru saya bahas gitu kan. Kebetulan ini saham Goto ini ada informasi katanya di pasar nego gitu ya, tapi sebelum ke arah situ kita lihat berita dulu kemarin tanggal 24 ya, karena Goto itu emang identik dengan berita ya. Nih kita baca judulnya aja ya. Percaya prospek Goto, Patrick Waluyo tambah saham lagi. Nah, ini kan harga udah di 50, tanggal 24 ya, 24 Juni. Jadi si direktur utamanya aja untuk memberikan kepercayaan kepada investor-investor, maka dia membeli sahamnya gitu kan. Saham seri A ya. Dengan harga kisaran 50-51 per saham gitu kan. Dia beli 98,50 juta gitu kan, saham seri A dengan harga 50-51 ya. Nah, ini sebenarnya membuktikan kepada investor bahwa saya juga masih beli kok nggak jualan gitu kan. Oke lah, adanya yang lain boleh jualan, pendiri-pendiri yang lain boleh jualan, boleh pada keluar boleh jualan, tapi saya sebagai yang ngurus ini saya juga beli gitu kan, karena saya tahu prospek kedepannya seperti apa. Seperti itulah. Jadi pingin diceritakan bahwa oh saya aja masih optimis gitu, Goto itu akan terbang lagi gitu kan. Apalagi ini ada saham eh, titipan, istilahnya investornya kan ada saham yang dibeli harga IPO kan harganya lumayan tuh IPO-nya. Ada beberapa BUMN yang udah nitip saham di sini gitu kan, beli saham ini kan sebagai investasi. Makanya Goto harus di atas, harus ke atas gitu kan. Baik, nah kita setelah baca berita, kita perkembangan deh. Saya belum lihat perkembangannya di statistik nih. Untuk di harga 50 itu berapa sih gitu sekarang itu. Ya, kita lihat statistiknya dulu sebelum ke lukisan market maker ya. Ya, istilahnya kalau ada teman-teman sih udah mulai pada lumayan gitu kan, cuman ya PBB-nya aja di 1,6, di harga 50 aja 1,63 ya. Dan nominalnya itu kan tahu sendiri deh waktu IPO itu berapa sih nominalnya gitu ya. Baik, nah udah ketahuan, udah saya lihat dengan baik dan seksama ya. DR juga sih 0,1 sih, nggak terlalu tinggi banget ya, 0,1 ya. Walaupun kalau kata teman-teman semakin membaik karena apa, ruginya semakin berkurang. Nah, pendapatan juga semakin meningkat, ruginya semakin berkurang gitu ya. Oke, kita langsung aja lah ke lukisan market. Teman-teman, waktu tanggal 19 ya, tanggal 19, waktu area mana ya? Area sini nih, waktu kejatuhannya di sini ya. Saya bahas, nah saya bilang begini, ini ada broker XL. Broker XL kan teman kita ya, teman-teman kita. Cuman dia terdaki sebagai foreign. Nih di sini foreign. XL udah dimasukin sama foreign sekarang. Jadi di akun XL, akun retail yang wah katanya retail udah beli. Nah ternyata sekarang itu XL sedang dilirik sama investor dari foreign gitu kan. Menjadikan XL ini jangan dipandang sebelah mata ya sekarang ya. Karena broker XL ini sanggup memberikan inovasi-inovasi yang terbaru gitu kan, dibanding dengan saya, nggak, bukan membandingkan ya, karena saya emang udah enak di broker ini gitu ya, enak untuk analisanya enak gitu, hampir semuanya enak lah di sini ya. Mungkin
ada beberapa kekurangan ya, cuman bisa dihandle dengan broker yang lain gitu. Nah, terjadilah pembelian XL gitu ya di tanggal 19 93.000 lot gitu kan. Pas bilang ini, wow, XL udah mulai masukin sama foreign nih gitu kan. Nah, masuklah ke tanggal 20 ya. Kita masuk ke tanggal 20. Nah, XL di foreign udah jual kan 80.000 kan. Kita lihat di negonya. Nah, XL udah mulai jual ya. Kalau diteruskan ada nih. XL udah mulai menjual di harga 2 perak. Ya, 2 perak ke XL lagi gitu kan. Tapi di sini terdiri sebagai foreign ya. Nah, kalau dinetkan ya seperti ini ya. Ternyata kalau kita didomestikan, nah ternyata akun foreign ngejual ke akun lokal ya. Emang sama-sama XL, cuman pemindahan kekuasaan dari foreign ke lokal gitu kan. Maksudnya apa? Ya kita akan lihatlah kita tanggal 21, kita lihat lagi. Nah, 21 lagi dia juga memindahkan lagi. Maaf, sebentar. Di nego juga dia memindahkan lagi. Ini kan. Di sini kan tidak terdeteksi ya siapa yang ngejualnya, tapi kalau di foreign kan, nih lihat. XL ngejual lagi ke akun XL, cuman kalau kita netkan kan nggak ada ya. Kalau kita netkan nggak ada, di sini nggak ada kan. Cuman kalau didomestikan terlihat jelas akun XL ngejual juga Rp2 di harga Rp2 gitu kan, sebesar 40.000 lot. Nah, yang paling mencengangkan adalah tanggal kemarin, tanggal 24. Lihat di oren nih, lihat di oren, kita teruskan dia sendirian gitu kan. Nah, kita teruskan dulu deh. Nih, ada sekitar 18,1 juta lot. Nah, itu barang bukan sedikit gitu loh. 18 juta lot itu bukan sedikit. Dijual di harga Rp2 ya. Ini 18,1 juta ya. Lot. Di akun XL Oren dia ngambil 92 ya, 92.000. Di akun domestiknya di nego dia ngambil, jadi ini bulat 18 juta di harga Rp2 ya untuk kemarin itu. Nah, kalau kita gabungkan dari tanggal 20 dasar nego, kita olkan nah, jadi si XL itu udah punya 20,8 juta lot di harga 8 perak, average-nya 8 perak. Nah ya, kalau kita negokan, kita semuanya kita olkan dan kita netkan. Nah, kalau netkan hilang kan, jadi papo gitu, kelihatannya papo. Tapi kalau digroskan ketahuan gitu loh ya, ternyata ada 19,4 juta lot. Makanya kita ngelihatnya itu kalau diolkan nggak bakalan kelihatan gitu ya, karena kalau di satu-satu domestiknya 18,2, foreignnya ngeluarin 18,2. Nah, artinya ini emang ada pemindahan kekuasaan gitu kan, ke domestik, ke akun domestik. Jadi apa yang dimaksud dengan hal ini gitu loh. Satu, pertama, sekarang terdapat di Goto itu, makanya saya bilang ini saham sangat fenomenal. Itu seperti ini, sampai rela-rela foreign bikin akun di XL gitu kan, untuk mensiasati bagaimana pembelian Goto ini gitu kan. Seperti itu teman-teman. Ini saking peliknya masalah Goto ini, harus foreign aja harus nyabar sebagai broker lokal gitu kan, dia mau gitu kan.
ketika tanggal 19 aja kan, nih foreign aja beli, beli nih ya, beli kan 7,8 di harga nego 7,8, tapi kalau di regulernya dia beli, maaf, no XL aja beli gitu kan 293 dia di akunnya akun foreign. Nah jadi nanti kedepannya mungkin sebagian teman-teman bilangnya, sebagian ya, wah sekarang Goto lagi dibeli sama retail nih gitu kan, retail ternyata ngeborong Goto nggak bakalan naik gitu kan. Ternyata kalau diselidiki lebih dalam lagi, ternyata si akun XL ini adalah akun foreign gitu kan. Jadi tidak semua broker XL ini sekarang itu di Goto ya, semuanya retail, tapi ini XL yang nyamar sebagai retail gitu, atau enggak retail nyamar sebagai foreign nyamar sebagai retail. Semakin menarik kan. Itulah yang bilang setiap saham itu unik, itu seperti ini, tiba-tiba broker lokal kok bisa bikin ada di foreign gitu, apalagi ini brokernya yang suka dipakai sama kita kan. Kalau IEP kan udah dari lama IEP ya, kalau IEP kan udah ada, yang foreign udah dari lama gitu. Cuman yang paling aneh itu adalah XL ini. XL itu aneh banget gitu ya. Wah, yang bikin bagusnya itu ternyata foreign itu udah menaruh kepercayaan ke broker XL ya. Apa penyebabnya? Nah, siapa tahu gitu Pak. XL itu yang sekarang benar-benar udah cepat gitu. Secara transaksi udah cepat. Kalau ditambah istilahnya perangkat yang lebih bagus, mungkin lebih cepat lagi. Nah, menjadikan broker XL itu nanti ke depannya, yang saya bilang itu, siapa tahu jadi underwriter nanti ke depannya. Ya, XL itu nggak dikuasai sama X, SHDH, AI, OD. Nah sekarang XL siapa tahu nanti kedepannya bisa jadi underwriter, ya minimal nguasain lah, kita nguasain satu emiten yang emang yang nguasainya itu adalah si XL ini gitu ya. Ya seperti itu teman-teman. Jadi ini sangat menarik sekali ketika kemarin terjadi pembelian di pasar nego gitu. Dan saya juga di sini aneh ya, biasanya saya tidak pernah melihat istilahnya BK gitu kan, ataupun foreign yang sesungguhnya gitu ya, dia ada di pasar nego loh. Ini bayangin aja, si AK kan foreign, BK juga foreign. Lihat nih, BK berusaha untuk membeli, coba-coba membeli, nih lihat, cuma dua lot kan, dia udah mulai coba-coba membeli di pasar nego ya. Nah tahu apa maksudnya, ini ada permainan apa lagi, dia udah mulai coba-coba ya, nego nih. Mungkin ya, pertama lotnya kecil, oh berarti bisa gitu kan, mungkin masuknya tanggal berapa, ini tanggal berapa, terdeteksinya bagaimana. Nah ini udah mulai istilahnya si apa namanya, si BK udah mulai coba-coba untuk di pasar nego gitu kan. Padahal yang saya tahu ya, yang saya tahu itu BK itu belum pernah saya lihat transaksi di pasar nego gitu ya, belum pernah saya lihat gitu. Cuman di Goto doang saya lihat bahwa si BK ini transaksi di pasar nego. Mungkin kalau teman-teman sering ya, karena kan emiten yang saya bahas ada beberapa emiten aja, udah sampai ke 800 emiten kan, tergantung dari saya up gitu, saya rekam gitu, saya upload ke YouTube gitu kan. Cuman kalau untuk saya sendiri gitu ya, saya belum pernah melihat BK itu ada transaksi di pasar nego. Cuman di BK doang. Cuman di Goto doang. BK coba-coba transaksi cuma 2 lot di pasar nego gitu ya. Ya. Cuman kalau JP sering gitu, tapi kalau BK jarang saya jarang ya. Baru kali ini saya melihat BK coba-coba transaksi di pasar nego. Apalagi cuma dua lot itu kan. Itu menjadi menjadi unik gitu loh. Saham Goto itu unik ya. Saya bilang unik ini saham Goto itu. Di sisi lain gocap harganya gitu, tapi di sisi lain yang beli itu tanggal 24, yang beli itu kita tawarkan di reguler
yang beli itu transaksinya emang luar biasa gitu kan. Ini ya, transaksinya luar biasa gitu. 40 miliar gitu kan, lotnya kan lotnya besar-besar 7 juta lot gitu, 79 juta lot yang dijual itu. Menjadikan emang emitennya selalu menarik gitu. Karena kenapa? Walaupun punya lot berjuta-juta tapi menjualnya gampang. Kalian aja ya, waktu di sini kan BK ngambil 40 juta ya, tanggal 21. Sekarang dia dengan mudahnya ngelempar 3,6 juta lot di harga 50 gitu kan. Nah itulah kehebatannya Goto gitu. Kalian mau punya berapa juta lot pun ngelemparnya gampang. Makanya banyak saham-saham yang jumlahnya lotnya besar gitu ya. Terutama BK gitu sangat disukain sama asing gitu. Kenapa? Karena ya jualnya mudah gitu. Mau beli berapa juta lot juga gampang, jadi untungnya bisa keputarannya cepat gitu. Mulai saya beli, contohnya BK beli 40 juta lot di harga 50, jual ada 51 aja, tangkringannya 51 ya, tangkring 51 udah apa istilahnya diambil itu akhirnya dijual 3,6 juta lot gitu ya. Lihat di sini BK sembari beli enggak, ternyata enggak, BK hanya jualan aja, berarti nangkringin aja di harga 51 gitu kan. Nah besok sih teman-teman deh, dia kan hampir besok itu kan, maaf ya agak lama kita lihat Goto mana Goto. Nah kita persepsikan di itunya aja deh. Kita mau otak-atik di ke itu aja, di bid dan oper setelah XL jual di pasar nego gitu. Mana sih Goto. Nah ini teman-teman, si XL kan udah punya barang 18 juta lot. Kalau dia mau ngelempar nih untuk hari ini ya, kan dia nego contohnya tanggal 24 ya, sekarang tanggal 25 nih, di harga 2 perak. Di harga 2 perak dia mau ngelempar ke sini kan sangat mudah sekali, untungnya berapa gitu kan. Tapi kita berpikir lagi gitu kan, kita berpikir lagi apakah itu hanya pancingan aja gitu, hanya pancingan aja. Oh retail beli gitu kan, harga nego banyak yang cut loss. Nah seperti kayaknya nanti berpikirnya ke arah sana nih, retail aja banyak yang cut loss nih, makanya sebagai pancingan aja mungkin karena pelakunya poren-poren juga gitu kan, dia nyaru sebagai retail. Nanti mungkin teman-teman akan mengasumsikan, wah udah pada cut loss nih gitu kan, terutama XL nih pada cut loss 18 juta itu, kalau enggak 10 juta nih XL, dengan banyak yang udah ngebahas gitu kan. Ternyata yang bukan cut loss, ternyata itu pancingan dari foreign gitu loh, yang menyaru sebagai retail gitu. Nanti mungkin wah XL banyak yang cut loss nih, pada ribut kan jualannya. Akhirnya kita nanti lihat di sini nih, kita lihat di foreignnya, kita lihat di akun foreignnya apakah dia pungut balik atau enggak. Bukan pungut balik, nampung enggak. Kalau foreign sudah mulai nampung, kemungkinan dia bisa dibawa ke atas lagi ya, ya minimal dia menyentuh ke 52 atau enggak ke harga ke 56. Di sini ada gapnya, mungkin ke arah situ gitu kan. Karena nanti berpikirnya XL udah mulai cut loss, kita udah mulai cut loss, akhirnya diikutin gitu kan sama teman-teman yang lain cut loss juga. Nah itulah yang nanti dimanfaatkan sama si foreign untuk nampung barang, karena nampung barang itu emang harus di bawah gitu, kalau di atas namanya markup gitu, markup harga gitu kan. Nah sebenarnya teman-teman, itu pandangan saya soal Goto, karena ada nego ya, ada nego di istilahnya di saham Goto ini. Mudah-mudahan sih skenario yang saya ungkapkan, pendapat saya yang saya ungkapkan mungkin jadi apa namanya, mungkin jadi kenyataan lah gitu, seperti itu gitu pendapat saya. Nah kalian juga kalau mau berpendapat ya silahkan aja. Ingat ya, pendapat itu emang dilindungi oleh undang-undang. Jadi kalian silahkan berpendapat apapun. Soal itu benar apa tidak namanya juga pendapat gitu kan.
istilahnya mudah-mudahan ini pendapat saya benar gitu. Nanti mungkin kalau teman-teman mau berkomentar lagi, mengusulkan pendapatnya di bawah, ya silahkan aja. Itu sangat saya terima, masukannya sangat saya terima. Sebagai ya, ini aja kan saya informasi dari teman-teman gitu. Kalau nggak ada teman-teman, mungkin saya membiarkan aja, saya nunggu ini aja gitu kan. Ternyata informasi teman-teman lebih jeli gitu kan. Nah itulah yang dibilang, saya bilang ini adalah video untuk pembelajaran. Jadi kalau ada unek-unek, kok begini, ungkapkan aja nggak apa-apa. Nanti kita pelajarin sama-sama gitu. Oh ternyata pandangan saya sama teman-teman beda, ya udah nggak apa-apa, namanya juga pandangan, namanya juga pendapat gitu kan. Nah seperti itu teman-teman, kita tanggalin dulu ya, kita tanggalin dulu. Ini tanggal yang kita bahas di tanggal 24. Nah, nggak mau, nah, kita tanggalin dulu tanggal 24 ya. Jadi tanggal 24 udah kita bahas soal nego ya. Nah kita kasih tahu deh sih nego, kita kasih keterangan biar kita juga hafal nego XL foreign. Nah, jadi teman-teman nanti ingat ya, ketika ada pembahasan ini ternyata XL menyeru sebagai foreign gitu ya. Baik, sekitar teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman dalam bertransaksi di saham GoTo. Dan ingat, bukan untuk menjual atau membeli, tapi ini sebagai media informasi, karena saya juga dapat informasi dari teman-teman. Maka saya sampaikan ke semua teman-teman, ini informasi terakhir daripada GoTo. Selanjutnya nanti kita kalau ada informasi lebih baik, silahkan kalian komentari, atau nanti saya akan memberikan update untuk saham GoTo ini. Segitu aja ya, ciao.